Tuhanku bukan manusia, Tuhanmu Iya, tapi manusia. katanya Tuhanmu maha kuasa, berarti bisa melakukan apa saja. Lah Termasuk iya menciptakan maha bisa kuasa ngetok Tuhanku. gitu dong. Nah tindakan seperti itu tindakan manusia. Iya kan maha Kau kuasa ini itu bisa bisa melakukan bedakan nggak segala sih sebenarnya sesuatu. diskusi ini? Aduh, Otak itu ada untuk berpikir. Bang, dengerin. Kau tadi mengatakan kata Tuhan tersebut layak kepada Yesus. Kau bilang iya. Yesus maha kuasa, kau bilang iya. Yesus maha perkasa, kau bilang iya. Jadi Aku kita tanya, pakai logika Anda, maka Anda harus menerima itu. justru ini Logika pertanyaanku Tuhan ada berdasarkan dalam logika. pembuktian. Lah aku tanya baik-baik, Berarti tinggal kau logika bilang, tidak oh ada, nggak ada kayak waspada, gitu. Ya pakai logika. sudah, kan aku bilang Gitu. tadi. Ini kan konsekuensi anak Harus orang pakai logika dituhankan dalam jadinya. berdiskusi. Jadi Harus intelektual udah dong. paham kata Tuhan. Ya. Oke, sekarang Jangan kata pakai Tuhan otak tersebut mesum kepada dalam Yesus atau berdiskusi bukan dong. Yesus? Diskusi yang Maksudnya Han intelektual dong, itu Pak. Bang Alif, Yesus Tadi nanya datang kata misinya Tuhan. bukan untuk begitu. Udah saya turunin aja ya. Daripada kau sendiri tadi yang nanya. Kan saya tanya tadi, oke, kata Tuhan, kata yang disepakati, oke kita buka KBBI yang dipampang oleh juga Alkitab Sabda. Salah satu situs di sini milik orang Kristen, website di sini ya, yang memuat semua terjemahan Bible, kan gitu. Nah, di situ dijelaskan, Tuhan itu sesuatu yang diyakini, yang dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa dan sebagainya, kan gitu. Nah, yang dipuja oleh manusia, saya tanya, Yesus manusia bukan manusia? Oh Tuhan kan, iya layak nggak untuk Yesus? Layak loh. Yesus yang manusia itu maha perkasa, maha kuasanya itu gimana? Ada dong, manusia itu kan ada anatominya, ada tubuhnya. Ya kalau bilang kau bilang, ya enggak, kalau itunya enggak ada, ya sudah kan gitu. Kok malah jadi ngamuk? Ya, mungkin maksudnya dia maha kuasa atas segala dosa, sebagaimana Yohanes 1 nomor 29. Yesus menghapus dosa dunia. Ya ajaran menghapus dosa itu para nabi sudah mengajarkan, Bang. Sama. Dengan nabi-nabi yang lain itu sama. Nabi-nabi itu mengajarkan penghapusan dosa, bertobat dan lain sebagainya. Tuhan dari langit pun bisa menghapus dosa. Itu para nabi mengajarkan, kan gitu. Yesus juga sama. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa agar ia bertobat. Nah, ketika dia bertobat, ya tentu dosanya juga diampuni, kan gitu. Itu ajaran para nabi. Sudah tuntas. Nah, kembali yang disalib ini Yesus siapa? menghapus. Dan apa tujuannya penyaliban ini? Kan gitu jadinya. Tadi sempat Nah, dibahas. tujuannya Oke. adalah supaya anak manusia menang melawan iblis, sebagaimana Kejadian 3 nomor 15. Anak manusia menang melawan iblis. Oh, Yesus anak manusia ya. Oke, clear. Maksud menang melawan iblis itu gimana? Ya, dia meremukkan kepala iblis. Nah, iblis Berarti sudah tidak ada lagi iblis. kakinya. Masih ada iblis, cuman iblis tidak ditinggikan lagi sebagaimana Musa meninggikan ular. Iblis tidak ditinggi. Loh, banyak orang yang muja-muja iblis kayak mana sih? Tidak lagi, Bang. Kalau masih mau memuja iblis silakan, karena Bahkan ada loh dari Kristen itu aliran satanik. Kau tahu nggak? Nanti masih ada yang memuja iblis. aliran-aliran itu, Bang Darel. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Di dalam ajaran Kristen, orang berdosa pun itu diserahkannya kepada iblis. Nah, itu gimana? Ternyata iblis masih ada kuasa. Dalam Iya, pemahaman lambang Kristen maut kan itu gitu. lambang iblis, Bang. Loh, tujuannya Lambang agar maut, selamat itu, Bang. lambang iblis. Tujuannya agar selamat. Kematian di Kristen itu ada 3, Bang. Kematian rohani, kematian fisik, dan kematian yang kedua kali karena tidak ada pertobatan. Bang Darel lanjut ya, sinyalku agak jelek, Bang Darel. Boleh. Ini bagus. Sama aku Lip, sama aku Lip. Maksudnya mati 2 kali yang mana itu? Iya, kenapa kau Darel? Apa ceritanya? Materinya ini manusia, Tuhan yang disalib, gitu. Iya,
Ya, yang disalibkan Yesus itu. Nah, tadi dikatakan sebagai Tuhan. Tuhan. Tuhan itu maha Tapi, Teh, kuasa, maha Alif. perkasa. Saya tanya, Yesus Nanti bisa kita- nggak nanti mengampuni kita dosa mirroring tanpa bisa ya, harus mati di atas ganti-gantian kayu ya. salib? Nanti setelah aku kau pun layak aku tanya juga ya. Astagfirullahaladzim. Lah iya di Tanya, sini tanya, dibahas. Oke. Yesus bisa nggak mengajarkan mengampuni dosa tanpa harus mati di atas kayu salib? Namanya juga maha kuasa ya, suka hati itu yang maha kuasa lah. Nah, berarti tanpa harus ada penyaliban bisa ada pengampunan dosa. Itu kan pemikiran manusia. Itu ajaran Tuhan. Enggak ada begitu. Loh, Tuhan Di mana- mengajarkan di- pengampunan terus- dosa. Di mana Yesus dalilnya? sendiri mengajarkan bertobat. Apa tujuannya Di bertobat? mana Yesus bisa mengatakan tanpa penyalipan ada pengampunan? Di mana tertulis? Ajaran para nabi sudah mengajarkan. Mohon Para ampun nabi- kepada nabi siapa? Tuhan, Nabi yang dosanya mana? diampuni. Nabi yang mana mengatakan itu? Di dalam kitab Ulangan, Nabi Musa. tunggu Di dalam dulu. kitab Nah, Yeskiel. Kak, begini, kita para nabi kok begini bilang. lagi. Dari Al-Quran ambil, Tanpa jangan dari adanya- ulangan. Jangan. Tanpa kitab adanya itu kitab Yahudi itu, kitab Yahudi itu. penyaliban, Tuhan sudah Gunakan mengajarkan kitab Islammu. pengampunan Ternyata dosa. kau dari Islam, gunakan kitab Islam, jangan kita ulangan. Lah kalau kitab kami jelas Az-Zumar ayat 53. Betul, di mana bacakan Azumar itu? Jangan ulangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah engkau wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, janganlah engkau putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfiru dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Itu di Innallaha Islam. huwal ghafurur rahim. Oke, betul. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Itu perintahnya hanya apa? betul. Bertobat. Itu Betul. ajaran Nabi kami. Ajaran Nabi para kalian. nabi sebelumnya juga mengajarkan bertobat. Oh salah, Nabi kami nggak ada ajaran kayak gitu. Nabi kalian aja ajarannya kayak gitu. Lah, Nabi kami Yesus nggak kayak sendiri di dalam Markus 1 nomor 14 15 Yesus memerintahkan bertobat. Apa tujuannya bertobat? gitu. Bertobat meninggalkan yang tidak benar. Lah iya, tujuannya agar apa? Ya, tujuannya apa? Apa bertobat itu agar kembali bersama Bapa ke ajaran Yesus. Ya iya, itulah menuju keselamatan. Dari mana kau takut menuju keselamatan? Lah bertobat. Yeskiel 18 nomor Sekarang 20 sampai begini. 23, apabila orang itu bertobat, Dari mana kau tahu maksud Yesus Allahu bertobat itu untuk Akbar. dapat keselamatan? Ya terus ngapain bertobat kalau bukan untuk keselamatan? Enggak ngerti kau. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa agar ia bertobat, kata Yesus. Tujuannya berarti tobat dari dosa. Apa? Ya agar Tobat, selamat betul, lah, betul. diampuni dosa. Kayak mana sih? Keselamatan, iya. Keselamatan dari mana ditemukan? Di dalam kekristenan. Nanya terus, nanya terus. Udah jelas-jelas. Kau yang nanya kau sekarang, kau yang nanya aku sekarang. Bukan. Itu maksudnya gini loh. Sebuah penjelasan yang sudah dipahami, kau tanyakan lagi, tanyakan terus. Apa coba maksudnya? Kau ini pahami dia. dulu pengajaran Karena Yesus itu. Kalau orang yang- itu sudah bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, maka dosanya tidak diingat-ingat lagi. Orang itu sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Kan gitu ajaran para nabi. Selamatlah dia. Kuterangkan sama kau. Ada namanya di grup ini si Yosef itu, Yosef orang Yahudi itu. Nggak percaya dia Yesus Tuhan, nggak percaya dia Yesus mati, tapi dia bertobat. Bertobat Yosef ini dari bandel-bandel, dari jahat-jahat, jadi orang baik dia. Lalu ditanya nih dalam iman kekristenan, apakah si Yosef ini masuk surga hanya karena bertobat begitu? Oh tidak, baik kali si Yosef ini. Kelakuannya baik, menghormati orang tua, tapi dia nggak percaya Yesus dan kematian dan kebangkitannya. Yesus itu manusia biasa, nggak percaya kami sama Yesus itu, tapi orangnya baik Yosef ini. Apakah Yosef ini masuk surga? Enggak. Sekarang pertanyaannya begini, apa tujuannya Yesus mati di atas kayu salib dalam iman Kristen? Oke, apa tujuannya? Nah itu dia. Nah iya. Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan maut, untuk menyelamatkan manusia dari maut, dari alam maut. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana apa? itu? Benar, maksudnya apa? Nah, manusia ini pra Yesus mati, sebelum Yesus mati ini, kalau dia mati itu rohnya itu masuk di alam maut, dia itu belum bisa bersama dengan Allah karena hutangnya masih Apa kau ada. bilang?
Sebentar dulu, kau kan sekarang Henok kau dan Elia sudah duluan ke surga. sekarang bentar dulu, kau percaya sekarang Abraham kau sudah percaya- minum duduk di surga. Sekarang gini Alif. Enggak, Kau jangan kau percaya- ngarang. Mana- Jangan ku kau tanya dulu ngarang, kau, enggak Alif. jelas. Ku tanya dulu kau Alif, mana lebih paham kau Alkitab, aku atau kau? Kalau lebih ngarang, saya percaya Anda. Enggak, jawab dulu. Apakah kau lebih paham Alkitab daripada aku? Kau yang Islam ustad, kau kan ustad ini. Aku Kristen. Apakah kau Oke, ustad? kita lebih paham? diskusi. Enggak, Sebelum begini. Yesus disalib, sudah ada atau belum yang naik ke surga? Biar jangan kita ngawur ngidul. Ya, Apakah kan kau nggak berani jawab. Sebelum Yesus disalib, sudah ada atau belum orang yang naik ke surga? biar kita tentukan siapa narasumber kau atas apakah kau Itulah lebih makanya, paham ayo kita bahas. Alkitab? Kita nggak boleh sombong-sombongan lah, nggak boleh Enggak, sombong-sombongan. enggak, karena gini, Nggak boleh ketika aku jawab kau sombong-sombongan. bantah, nanti kau nanti Bukan. menerangkan. Kenapa saya bantah? Karena ada datanya. Kau menyembunyikan data namanya. Dari tadi kau itu membantah data. Sebentar. Oke, saya tanya. Untuk membuktikan saya tanya. Sebelum Yesus disalib, sudah ada atau belum orang yang naik ke surga? Ada. Nah, berarti sudah ada yang selamat. Sudah ada yang ke surga. Sebentar dulu. Oke, Iya kan? udah aku jawab. Udah aku jawab ya. Sekarang aku tanya kau. Gantian kau jawab aku sekarang. Tanpa adanya penyaliban dosa. Sebentar dulu. Iya, udah aku jawab. Aku nggak ada ragu-ragu jawab kau. Sekarang aku tanya kau. Apakah kau yang seorang ustadz dan aku orang Kristen, apakah kau lebih paham Alkitab daripada aku? Jelas itu. Jawab dulu. Tunggu dulu kau Arif. Apakah kau seorang ustadz lebih paham Alkitab daripada kami yang Kristen ini? Jelas. Oke, baik. Akan saya jawab. Ya, Kau lebih paham saya Alkitab? Saya lebih paham. Oke. Kalau kau lebih paham Alkitab, maka kau sekarang kududukkan sebagai narasumber. Bukan aku. Karena Dari aku tadi kita diskusi. Udah begini. belajar aja sini sama saya belajar. Aku belajar, biar kami ketawain kau di bawah ini. Yang kan gitu. Biar aku juru tanyanya. Sekarang ku tanya lah dulu kau. Apa Yesus bangkit dari kematian hari apa? Oh, yang bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur itu Gunakan sebelum pakai hari data ya? Minggu. Pakai data ya? Sebelum hari Minggu. Sebelum hari tanya, Minggu. sebelum hari Minggu ya, itu berarti dia itu pagi-pagi ya. Yesus yang bangkit dari kubur ya. Cuman gini itu- perlu dipahami, yang bangkit dari kubur itu biasanya ada hantu. Nanti kan gitu. Itu bukan anak Oke, Maria kau itu. udah Lah kau Anda akui lagi ya? nanya kok kayak mana sih? Mau saya jelasin? Oke, silakan. Teman-teman, Alif ini mengakui bahwa Yesus bangkit dari kematian. Oke, deal ya yang berapa ribu ini? Iya, kan saya udah bilang tadi. Yang bangkit dari kubur itu biasanya hantu. Tapi bagi Kristen Anda sebut sebagai Tuhan. Kan gitu. Dibalik Alif- doang kalimatnya. sebentar. Hantu, Aku tanya dulu, kau. Tuhan. Itu doang, udah. Tanya dulu kau Udah, Alif. terjawab. Apakah kan kau bilang tadi kau lebih paham, lebih tahu Alkitab dari aku. Udah, bolak-balik mulu. Kamu mau nanya atau gimana? Cepetan kalau mau bertanya. Apakah Yesus mati di kayu salib? Oh iya, Yesus Tuhannya orang Kristen. Padahal di Maria gitu. Apakah Yesus anak Maria itu mati di kayu salib? Yesus anak Maria tidak mati di kayu salib. Yang mati di atas kayu salib itu pendosa. Karena Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan itu mencintai hukum. Tadi kau bilang Dengar Yesus dulu. mati di kayu salib. Sekarang enggak lagi katanya. Ya Yesus, Tapi memang ahli. Yesus kan ada nama banyak Yesus. Emang, dengerin. Emangnya yang bernama Yesus cuma anak Maria doang? Lo itu Yang tuh kayak di 1400 Indonesia itu ini, kayak lihat nama nih, Udin, Ustaz nama Glenn pasaran. Lo ini Dia ngapain sih? deklarasi lebih pintar Alkitab dari orang Kristen, tapi dia menipu Alkitab ini. Lihat nih. Dengerin saya baca dalil dulu ya. Silakan. Saya baca Coba, dalil. buka Saya dalil. baca dalil pengajaran. Nih, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini Mana itu? orang benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dia dari segala kesesakannya. Ini tertulis di dalam kitab Mazmur 34 nomor 17. Oke? Bahkan di dalam ayat ini dikatakan di Mazmur yang sama, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Ini jelas. Tuhan mencintai hukum. Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sebentar dulu, sebentar. Kamu lagi bertanya, kamu lagi belajar.
Kamu kan lagi cuma modal doktrin. Makanya saya coba lepaskan isi doktrin kepalamu. Dengerin dulu. Nah, berdasarkan ajaran para nabi, Tuhan yang mencintai hukum, ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Maka ketika Yesus berdoa, pasti didengarkan oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Itu satu. Kedua, ketika orang yang mati di atas kayu salib dia berseru, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jelas berarti di situ bukan Yesus. Karena Yesus orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di mana Yesus berkata dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus yang anak Maria, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kata Yesus. Tapi yang disalib berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti bukan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur tadi juga dikatakan, Tuhan mencintai hukum, dia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus hamba yang dikasihi tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Makanya ketika ia berdoa di Matius, lalu katanya kepada mereka muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Yesus sujud, maju, berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berdoa kepada Tuhan, sujud dia, mohon kepada Tuhan. Tuhan mencintai hukum, tidak mungkin membiarkan Yesus disiksa mati-matian sebagaimana imannya orang Kristen, kecuali itu orang lain, orang yang terkutuk. Tuhan mencintai hukum, Tuhan mencintai Yesus. Yesus yang dikasihi, tidak mungkin Tuhan mengutuk Yesus, karena yang disalib, mati di atas kayu salib itu terkutuk oleh Tuhan. Nah itu, tapi itu Tuhanmu. Yang terkutuk di atas kayu salib itu Tuhanmu. Saya hargai, dan kau beri nama dia Yesus. Saya hargai juga, kan gitu. Tapi saya sedang menyebutkan dan membela anak Maria, orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan cinta terhadap kebenaran. Tuhan mendengarkan doa orang yang dikasihinya. Ia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Beda dengan Tuhannya Kristen yang mati di atas kayu salib, dinamai Yesus, dipuja oleh Kristen, kan gitu, dipajang fotonya di gereja. Justru Nah, itu di beda lagi. Quran, Isa itu disalibkan. Di Quran 19 Maryam 15 dikatakan wa yumayu apa ini? Yuwasuhaya. Jangan so-soan baca Al-Qur'an. Jadi ini kalau nggak dia bisa. teman-teman yang Wa yauma 1400 ub'atsuhaya. mungkin ada Islam dan Loh. Kristen. Apologet Islam ini semuanya hanya satu tujuannya, menyangkal iman kekristenan, menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Enggak, saya udah bilang loh. Saya udah bilang. membolak-balikkan Imannya Alkitab. Kristen, Darel, Mereka jangan kau fitnah ini saya, jangan kau fitnah saya. Saya sudah bilang, Yesus yang anak Maria tidak pernah ditinggalkan Tuhan berdasarkan ucapan dia, perkataan dia. Dia Mereka menyampaikan, tetapi dia tidak bersujud dan menerangkan berdoa Al-Quran. kepada Mereka Tuhan. membolak-balikkan Berdasarkan Alkitab kitab di kekristenan. dalam perjanjian lama juga dikatakan, Tuhan mencintai hukum. Mereka Ia ini tidak akan hanya pernah mengacak-acak meninggalkan orang Alkitab. yang dikasihinya Mengacak-acak kitab sampai kekristenan. selama-lamanya, kan gitu. Tapi saya bilang saya hargai. Kalau Tuhannya orang Kristen, Nggak boleh itu mati di kau atas kayu mendeklarasikan salib, diri juga lebih ahli di bidang namanya Alkitab sebagai daripada kami. Yesus. Karena Oke? kau ustad. Nggak boleh kau Kau tadi kan ustad, lagi nggak belajar sama mau. saya. Jadi kau fitnah Yesus tapi kau bilang kau ahli Alkitab, kan memalukan kau itu. Kau bilang coba. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Betul nggak perkataan Yesus itu? Tunggu dulu biar kau lihat ini. Hey. Yesus berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Betul nggak? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kamu percaya nggak perkataan Yesus itu? Percaya. Oke. Yang mati di atas kayu salib ditinggalkan nggak oleh Tuhan? Jawab dulu dengan jujur. Yang mati di atas kayu salib ditinggalkan nggak oleh Tuhan?
bukan itu. Yes, kutanya Iya. kau, Ali. Apakah Yesus Loh, disalibkan? kenapa? Data yang saya bacakan, kenapa Anda berusaha bantah padahal saya sedang membela Yesus? Yesus berkata, dan ia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa. Ia menyertai aku. Ia tidak pernah membiarkan aku sendiri. Kata Yesus. Berarti Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Setuju? Setuju? Setuju. Setuju, Darel? Oke, yang mati digantung di Sekarang atas gantian, kayu sekarang salib sekarang gantian. Enggak, saya Kau aja pertanyaan tanya. saya dengerin, pertanyaan saya dengerin. Satu lagi ya, Pertanyaan saya. pertanyaanku jawab ya. Pertanyaan Lalu saya kau jawab ya, dengarkan. gantian kita. Yang Jangan kau aja mati di dulu tanya. atas kayu salib ditinggalkan nggak oleh Tuhan? Tidak. Loh, dia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebentar. Oke, gantian dulu kita. Kan aku jawab. Sekarang aku tanya dulu ke Alif. وسلم دائما أبدا